Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Ada berkat sukacita? Amin. Puji Tuhan. Kami selamat datang beribadah bagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kami juga selamat datang pada Pendeta Yohan yang akan melayani kita dalam firman Tuhan pagi hari ini, dan kami juga selamat datang dan bergabung pada Bapak Ibu Saudara terkasih yang menyaksikan ibadah raya Sabana Berkat Psikologi pada hari ini, baik melalui Facebook ataupun YouTube. Mari kita bersamakan hati dan pikiran kita, saudara. Kita lagi berdiri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nyatakan dan sebutkan nama Yesus pagi hari ini. Sebab nama Dia dengan kuasa.
Terima kasih ya Tuhan. Nama-Mu yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Kita bersiapkan hati kita yang bertemu di dalam lagi. Ini kita memandang kepada Yang Maha Kudus, sambil melihat kekuatan Kamu. Sebab kasih yang lebih baik daripada ini, bimbing keluarga
Tuhan Yesus. Karena kasih dan setiamu yang begitu besar ya Tuhan dari kepada kami. Karena sumber kekuatan hidup kami. Karena sumber pemulihan, karena sumber keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Mari Bapa, kemuliaan setiap hati kami ya Tuhan. Yang hadir dari rahmat ya Tuhan pada pagi hari ini. Bila curahan berkat-Mu terus ya Bapa melimpah ya Tuhan hidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berbicara ya Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Karena hanya Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Berkat buat umat-Mu yang sudah hadir ya Tuhan. Biarlah kami hadir dengan kesungguhan hati, memberikan penyembahan, memberikan yang terbaik untuk nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut berkat-Mu ya Tuhan sepanjang ibadah kami. Dan kami dalam ibadah kami ini ya Bapa, dari awal pertama hingga akhirnya, hanya nama Tuhan yang akan bermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama baca dan katakan amin. Haleluya, Tuhan muliakan Bapak Saudara. Kita akan persiapkan diri kita memberikan yang terbaik pada pagi hari ini dari persembahan perpuluhan kita. Apabila berbagi dalam dari Mazmur 96 dan 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke belananya. Sebelum saya akan mendengarkan, kita akan ada pujian. Nyanyi bagi Dia. Bapa di dalam surga, kami datang memberikan sedikit berkat yang Tuhan sudah titipkan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati semua yang kami beri. Banyak sedikit inilah yang bisa kami berikan. Kiranya Tuhan pakai secara luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan berkat rohani, berkat jasmani, dan hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur
dan bibir kami senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Kita mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kami mengundang anak sekolah minggu untuk kita berdoa untuk anak kita agar mereka dapat belajar firman Tuhan di tempat saudara. Berilah karena memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mendoakan anak-anak kita. Kita satu dalam doa. Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu menaikkan melimpah ucapan syukur kami. Sungguh amat baik Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, Engkau mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk tetap setia belajar kebenaran firman. Mari Engkau Tuhan memberkati mereka dengan setiap kebijaksanaan mereka, kepintaran sehingga mereka dapat menerima setiap bagian firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Bapa, pakai mereka anak-anak-Mu ini terus lebih dahsyat lagi untuk menjadi kitab yang terbuka dimanapun mereka berada. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah rindu dan siap belajar kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah hari ini. Haleluya, amin. Amin. Kita akan memasuki percakapan firman Tuhan yang tergambar dari Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Kita akan berdiri bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tergambar dari Mazmur 95 ayat 6 sampai yang ke-7. Kita akan bersama-sama 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kita umat kebawahannya, dan kawanan domba tuntunan kehannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan sebut firman Tuhan ini, kita mengangkat satu pujian. Bersamamu
yang kami sembah, yang hidup di dalam hidup kami dan hati kami. Tidak ada seorang pun yang menyembah Allah yang tinggal di dalam hatinya kecuali Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan selalu menyertai kami, bersama kami di masa-masa ketika kami terpuruk, di masa-masa ketika kami sedang bersuka cita. Tuhan ada di sana. Hidup kami karunia demi karunia, kasih karunia demi kasih karunia dicurahkan pada kami. Kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami dengan berkat rohani. Taburkanlah firman-Mu sehingga sukacita dan damai sejahtera yang datang dari surga memenuhi isi hati dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Salam saudara. Saya bersyukur, berterima kasih kembali boleh melayani saudara-saudara di sini. Kabar demi kabar baik saya dengar dari jemaat ini, di mana saya dengar jemaat bertambah. Jadi kalau kira-kira dari sejak Pak Adit menjadi gembala bagi jemaat ini sudah bertumbuh hampir 10 kali lipat untuk yang beribadah hari Minggu. Dan saya mendengar kabar demi kabar bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa di Ciopas, betul ya? Ciapus, jiwa demi jiwa memberi diri untuk dibaptis melalui pelayanan gereja ini. Ini sungguh sukacita yang luar biasa. Kita sungguh-sungguh bersukacita. Makanya kalau SPBF mengundang saya, walaupun harus menerjang macet di tengah liburan anak, siap. Kalau untuk liburan, saya hampir nggak pernah Sabtu Minggu, seingat saya ya, sebagai orang dewasa, saya ke Taman Safari, nggak berani untuk macetnya. Tapi kalau untuk Kristus, untuk SPBF siap. Makanya tadi pagi saya harus naik motor dari kaki gunung. Jadi parkir dulu sengaja untuk kesini untuk melayani saudara. Karena ini jemaat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Saya diberi tema pentingnya menyembah Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7 ini. Next Pak. Jadi tadi yang kita baca itu adalah Mazmur tentang menyuruh kita masuklah, marilah. Jadi sejak dari perjanjian lama, Allah yang kita sembah ini, Yahweh, Allah Tritunggal yang Maha Esa yang kita kenal melalui Yesus Kristus, sudah senang ngajak ngumpul. Ada nggak teman kita yang sudah ngajak ngumpul yuk, ada nggak? Hah? Ada? Nah itu bayang-bayang Allahnya kita. Jadi sejak di padang gurun sudah dikumpulin. Ya, jadi Mazmur ini menggambarkan isi hati Tuhan yang senang melihat anak-anaknya berkumpul bersama. Atau misalnya Lebaran atau pas Imlek kita melihat bapak ibu kita atau kakek nenek kita begitu senang untuk keluarga besar berkumpul. Nah itu baik-baik Allah kita. Ya, memang senang menyuruh kita berkumpul. Jadi kalau bicara tentang temanya itu kan pentingnya. Kalau sekarang kita bicara perlu nggak sih sebenarnya? Nah kalau dari sini sudah sangat jelas. Dari di sini dua ayat ini digambarkan ada perbedaan kualitatif antara kita dan Tuhan. Dia adalah pencipta kita yang menjadikan, dia adalah yang menggembalakan kita dan yang menuntun kita. Berarti kita adalah yang dijadikan atau diciptakan, kita yang digembalakan dan kita yang dituntun. Jadi kalau nggak datang beribadah itu namanya tidak tahu diri. Karena sudah ada perbedaan kualitatif. Satu mencipta, satu dicipta. Satu menuntun, satu dituntun. Satu digembalakan, satu menggembalakan, satu digembalakan. Itulah kenapa perlu kita setiap hari Minggu berkumpul bersama-sama. Walaupun ada opsi lain yang bisa kita kerjakan. Ya, next. Nah sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang kitab Mazmur ini, kita harus tahu bahwa beribadah bagi orang Yahudi di perjanjian lama itu sesuatu yang penting sekali. Dan mereka bersedia membayar harga yang mahal sekali dari seluruh pelosok. Mereka harus datang ke Yerusalem setidaknya 3 kali dalam setahun. Ya itu kira-kira bisa dari Jawa Tengah, saudara harus jalan dengan keluarga sampai ke Taman Safari sini. Lumayan ya, seperti itulah tuntutan Allah dalam perjanjian lama. Ya, next. Nah, jadi kitab Mazmur sendiri ini dari kata Yunani Psalmos yang berarti perkataan yang diucapkan bersama dengan musik. Jadi kalau sekarang kita kayak dengar orang nge-rap ya, nge-rap itu musik atau ngomong?
ngomong juga iya, ngomong tapi pada nadanya ya, iramanya ya, ya seperti itu. Ya, itu arti kata Mazmur. Nah, Mazmur tertua itu kemungkinan doa Musa yang Mazmur 90, yang katanya ya umur kita lebih baik 70, 80 yang seperti itu. Nah, itu Mazmur 90. Nah, Mazmur yang paling terakhir yang dirangkum dalam kitab Mazmur itu kemungkinan Mazmur 137. Next. Nah, 150 pasal ini itu ditulis oleh banyak penulis. Jadi bukan hanya Daud, walaupun sebagian besar ditulis oleh Daud, tapi bukan hanya Daud saja. Nah, kemungkinan besar semua isi yang kita baca hari ini itu dijilid, disatukan itu di tahun 537 sebelum Masehi, ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel, pembuangan yang pertama. Jadi itu baru disatukan. Ya, kitab Mazmur ini yang kita baca. Next. Nah, kecuali Musa, Daud, dan Salomo, semua yang menulis kitab Mazmur itu adalah orang-orang Lewi, orang-orang suku yang dipanggil Tuhan khusus untuk melayani Tuhan. Nah, ada sekitar 50 Mazmur yang nggak tahu ini penulisnya siapa. Ya, tetapi isinya sangat jelas ini mengenai umat Tuhan. Nah, termasuk Mazmur 95 ini yang kita akan cari tahu lebih mendalam. Next. Nah, Mazmur itu juga seperti musik, ya. Musik ada pop, ada rock and roll, ada blues, ada jazz, ada hip hop. Nah, kalau misalnya musik Dewa 19 itu masuk genre apa? Pop. Tapi ada yang bilang dia rock and roll juga. Oke, Kus Plus masuk genre apa? Ada yang bilang balada dan sebagainya. Jadi ada berbagai jenis musik, ya. Nah, memang tidak bisa kita pisahkan secara tegas, tetapi isi Mazmur 150 pasal ini ada yang berupa nyanyian pujian, ada yang berupa nyanyian ucapan syukur, ada yang berupa doa dan permohonan. Next. Ada yang berupa pengakuan dosa, Tuhan ampuni dosaku sejauh timur dari barat, yang seperti itu, ya. Terus ada sejarah kudus tentang bagaimana bangsa Israel memberontak terhadap Tuhan. Ada tentang pemahkotaan Tuhan, Tuhanlah Raja. Nah, itu Mazmur yang jenis itu. Next. Ada yang nyanyian liturgis, ya. Sekarang kan kita lagu untuk Paskah, Natal beda, ya. Kita bisa bedakan. Nah, orang Israel juga ada di Mazmur ini. Jadi Mazmur ini kayak lirik lagu, kayak nyanyian pujiannya kita yang warna merah itu. Lalu ada kepercayaan dan pengabdian, itu yang paling terkenal mungkin Mazmur 23. Tuhan adalah takkan percaya kan? Tuhan gembalamu takkan kekurangan kan? Nah, itu namanya kepercayaan dan pengabdian. Terus ada nyanyian ziarah. Jadi kalau saudara baca kitab Mazmur, awalnya terus nyanyian ziarah, ini berarti nyanyian yang mereka dari tadi itu dari Jawa Tengah jalan ke Taman Safari ini sambil nyanyi, nyanyian ziarah. Ya, next. Lalu ada nyanyian pencipta, Tuhan menciptakan seisi alam semesta dan sebagainya dan sebagainya. Terus ada hikmat dan didikan, itu pasal 116 adalah pasal paling panjang dalam Mazmur. Itu isinya hikmat dan didikan. Nah, ada juga yang mesianik. Yang paling menarik adalah yang 110, waktu Yesus nanya pertanyaan ini kepada orang Farisi. Tuhanku berkata pada Tuanku, duduklah di sampingku. Jadi anak Daud itu Tuhan atau Tuhan? Nah, itu orang Farisi tidak bisa menjawab. Itu adalah diambil dari Mazmur mesianik ini. Tapi juga ada Mazmur yang isinya kayak kutukan. Tuhan hukumlah orang para fasik itu dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada di dalam kitab Mazmur semua. Nah, pertanyaannya yang akan kita pelajari Mazmur 95 ini masuk yang mana? Jadi kayak tadi Dewa 19 ini masuknya musiknya apa? Ya, bedanya dengan Noah apa misalnya? Mari kita lihat. Next. Nah, jadi Mazmur 95 ini selain tidak tahu nama penulisnya, keunikannya adalah dia adalah genre yang sangat kaya. Banyak tema di dalam satu pasal ini saja. Jadi ayat 1 itu tentang pujian. Jadi kira-kira kalau dengan musik kayak musik Queen, ya. Mereka itu musiknya sangat kaya. Dalam musik itu ada rock and roll, ada pop, ada juga balada, begitu ya. Ayat 2 tentang, betul ya Pak ya? Betul ya. Queen dianggap salah satu band yang musiknya sangat kaya, begitu ya. Ya, kira-kira kayak begitu. Ayat 2 itu ucapan syukur. Ayat 3 itu pemahkotaan Tuhan. Ayat 4 sampai 5 itu penciptaan. Ya, nanti dibaca sendiri di rumah. Oh, ini dimasukkan. Ya, lanjut. Ayat 6 itu tentang pujian. Ya. Nah, ayat 7a sebenarnya pembacaan kita itu berhenti sampai 7a itu.
Nah, karena 7b yang tadi sekiranya pada hari ini engkau mendengar suaranya, sampai 8 itu masuk ke didikan karena ada seruan untuk bertobat. Lalu kenapa harus bertobat? Ingatkan sejarah tentang ayat 9 sampai 11 tentang pemberontakan bangsa Israel pada Tuhan ketika mereka bersungut-sungut di padang gurun. Itu di ayat 9 sampai 11. Nah, jadi kalau kita melihat ayat ini sebagai tema pujian, maka kita harus fokus pada 3 kata yang di sana adalah sujud, menyembah, berlutut. Apa yang dikehendaki Tuhan dari penyembahan kita setiap hari Minggu? Kita fokus pada 3 kata kerja: sujud, menyembah, berlutut. Kata sujud itu diambil kata Ibrani yang juga dipakai ketika Abraham melihat 3 orang malaikat, dia berarti sujud sampai ke tanah. Ya, gereja-gereja baptis itu sangat jarang menyediakan tempat untuk berlutut atau sujud. Tetapi bahasa tubuh penyembah Tuhan itu seringkali berdoa itu sampai tiarap, bukan duduk, bukan berdiri, tiarap, sujud sampai ke tanah. Ini kata Ibrani yang sama yang dipakai waktu Abraham kaget ya dan 3 malaikat di depan dia. Ya, lanjut. Kata menyembah ini diambil dari kata Ibrani yang sama dipakai waktu Gideon disuruh menyeleksi orang. Ada yang minum air sambil lihat, gitu ya. Nah, ada yang udah tahu usah minum air saja, ya. Nah, yang berlutut sampai ngelihat kemana-mana, minum air itu yang dipakai yang di kata yang di Ibrani ini. Jadi sujud menyembah yang Tuhan maksud adalah kita datang betul-betul sudah semua sakit hati, semua kekecewaan, semua masalah itu taruh di depan pintu. Berarti kita seperti orang yang minum air sudah ada kiri nggak ada kanan. Kalau sudah haus banget, kita pilih minum atau pilih makan dulu. Kalau sudah haus banget, lapar banget dan ngantuk banget, kita biasa jadi apa? Tidur dulu atau minum dulu? Tidur dulu. Jadi manusia itu sudah ada urutannya. Kebutuhan biologis kita itu diatur, biasanya urutannya itu kalau ngantuk banget kita pilih ngantuk, tidur dulu. Kalau haus banget kita pilih tidur dulu, baru diisi perut yang terakhir, betul? Nah, seperti yang Tuhan kehendaki dari kita adalah kita datang lapar dan haus akan firman-Nya, kita sujud menyembah, nggak lihat kiri, nggak lihat kanan, nggak lagi balas WA, iya nanti makan siang di Unta Cafe, nggak lagi. No, hanya Tuhan saja. Sujud menyembah. Bayangin ya dua kata Ibrani begitu kuat ini digabungkan. Itu seperti naik ke atas turun ke bawah. Naik kan udah pasti ke atas ya. Tapi kalau waktu naik ke atas itu berarti ada satu penekanan. Penekanan itu sangat kental ya. Lanjut. Nah, kata yang lebih ini lagi adalah menarik, berlutut. Itu dari kata Ibrani para. Uniknya kata ini bisa berlutut dan juga berarti memberkati. Jadi kata yang sama dipakai untuk lalu Allah memberkati, itu dipakai kata Ibrani yang sama dengan kata yang tadi berlutut. Sepertinya Tuhan itu memparalelkan bahwa orang yang datang berlutut di hadapan Tuhan akan diberkati. Bahasa tubuh orang yang berlutut adalah bahasa tubuh orang yang merasa butuh Tuhan, merasa kecil di hadapan Tuhan, merasa rendah hati di hadapan Tuhan, dan sesuai janji Tuhan, yang rendah akan ditinggi, yang tinggi akan direndahkan. Makanya begitu pintu gereja itu masuk orang kaya, orang miskin, orang ganteng, orang jelek, orang berpendidikan, tidak berpendidikan, tidak ada artinya. Pintu gereja itu menyeleksi gandum atau lalang saja. Jadi meskipun di dalam sini semua KTP-nya Kristen, ada yang KTP-nya belum Kristen atau Katolik? Kalau belum, itu adalah tanda saudara cepat mengurus itu, karena itu adalah kesaksian pertama saudara. Iya, saudara berarti sudah beritahu pemerintah, saya orang Kristen, saya murid Yesus, saya orang yang ditebus Yesus di atas kayu salib. Nah, tetapi dari KTP Katolik atau Kristen yang masuk ke pintu, Tuhan hanya melihat gandum atau lalang atau gandum. Tidak ada orang kaya, orang miskin, penguasa, rakyat, berpendidikan, tidak berpendidikan.
Ya. Nah, kata Ibrani ini punya arti yang sangat mendalam menurut saya. Kita dituntut untuk datang dengan hati yang begitu hancur, begitu rendah di hadapan Tuhan. Dialah pencipta saya, dialah yang menggembalakan saya, dia yang menuntun saya. Ya, lanjut. Nah, jadi kata kepercayaan dan pengabdian ini yang di ayat selanjutnya itu adalah tentang orang yang menghirup air itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu memberkati kita ketika kita betul-betul fokus pada Tuhan. Ya, makanya bayang-bayang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu harus kita ingat bahwa Tuhan itu tidak hanya bawa kita kepada rumput, tapi juga ke lembah kekelaman. Tuhan adalah Tuhan bukan ketika pas kita sedang dalam suka cita, tetapi juga dalam duka cita. Karena ketika dalam lembah kekelaman dikatakan tongkatmu dan gadamu yang menghibur aku. Jadi di masa kita sedang bergumul, kita sedang bersusah hati, Tuhan ada di sana. Ketika kita sedang jaya-jayanya, dipromosikan, semua lancar-lancar aja, kita juga tahu hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan dan membuat kita sampai di sana. Betul? Amin. Oke, lanjut. Nah, inilah yang kita harus taruh di dalam hati kita. Dialah Allah kita. Kitalah umat gembalaan, kawanan domba yang dituntun. Berarti seperti saya tadi kan dijemput Mas Panca gitu ya. Mas Panca bisa sampai di sini, memang dia agak bebas sampai di sini. Tetapi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk beliau menjadi jemaat SPBF. Dan betul katanya, saya tuh baru kenal Pak Adit, tapi rasanya dalam 3 bulan ini saya merasa dikasihi, merasa klop. Ya itu memang Tuhan yang atur. Dari Serpong loh dituntun sampai ke sini. Gimana ceritanya? Ya pokoknya begitu. Kalau Tuhan yang menuntun, memimpin, bagaimana kita semua bisa duduk di sini, berkumpul di sini, tidak ada yang kebetulan. Memang Tuhan sudah menuntun kita di sini. Lanjut. Nah, jadi dari mempelajari semua ayat ini, berarti pertanyaannya, apa pentingnya kita menyembah Tuhan? Ya dong. Kan kalau manusia itu kan, kalau saya bayar dapat apa, kan begitu kan? Kalau kita sungguh mengenal Tuhan, kita harus mengerti bahwa penulis surah Ibrani memperingatkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia kata, marilah, mari ya, ini Allah yang suka ngajak ngumpul. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan bersama-sama ya, dengan 1, 2, 3. Sebab nah, kekristenan itu tidak ada banyak aturan ini itu. Kalau sebelum ibadah harus mandi dulu kembang 7, bersihin ini bersihin itu, nggak ada. Tetapi dengan ayat-ayat seperti ini menurut saudara, aduh ini pagi banget, dingin nggak mau mandi dulu lah, ke gereja dulu nanti jam 12 baru mandi. Nah ayat ini yang kita sendiri yang tahu. Dengan hormat dan takut mandi dulu atau enggak nih? Aduh ya ketahuan namanya. Jadi apakah dosa? Tidak, tapi itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Apa pemahaman saya hormat dan takut? Nah hormat dan takut itu apakah saya datang ketika Pak Han khotbah atau ketika Pak Han selesai? Yang mana? 5 menit dong sebelum ibadah, aku nggak tahu. Nah tapi saya lihat tadi cuma ini sangat baik. 5 menit sebelum ibadah saya lihat semua sudah duduk berkumpul. Nah itu berarti punya hormat dan takut pada Tuhan. Nah saudara bilang, ya saya sekarang yang gereja kita khotbahkan tentang Allah itu adalah kasih, yang datang ibadah paling cuma 20. Apalagi kalau kita khotbah tentang Allah adalah api yang menghanguskan, sisa berapa? Saya melayani Tuhan sudah dari Aceh sampai Ambon. Setiap kali kita setia mengkhotbahkan Allah adalah kasih dan sekaligus Allah adalah api yang menghanguskan, Tuhan akan berkati jemaat itu dengan berlimpah-limpah dengan 1001 cara. Makanya kebangkitan,
rohani di gereja ini sungguh-sungguh terjadi di depan mata saudara semua loh. Kalau saudara perhatikan, ada urut-urutannya. Sejak Pak Adit masuk, betul? Sejak Pak Adit diberkati oleh penolong yang sepadan, melihat nggak ada terobosan-terobosan? JBC yang melahirkan SPBF ini adalah gereja yang Tuhan pakai untuk melahirkan baik gereja, dan SPBF ini juga sepertinya Tuhan akan pakai untuk melahirkan baik gereja. Jadi gereja Duta Kristus yang pegang Ciapus ini ya, betul ya, itu sudah tanda-tanda akan dipakai Tuhan untuk melahirkan jemaat-jemaat baru lagi. Jadi belum 5 tahun Pak Adit mengembangkan gereja ini bersama pemimpin-pemimpin, kita melihat sudah ada anak dari gereja ini. Jadi para pemimpin SPBF jangan main-main. Tuhan sedang menaruh kaki diamnya di gereja ini. Berikan yang terbaik, fokus, lakukan semua penginjilan, pemuritan dengan hormat dan takut. Ya, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi mandi dulu sebelum ibadah atau tidak, sudah tahu jawabannya? Nah, udah nggak usah disuruh ya. Datang 5 menit sebelum ibadah atau 5 menit sesudah khotbah? Sudah tahu jawabannya ya. Nggak usah ditulis, nggak usah diperintah, asal dikasih air ini udah tahu sendiri. Next. Apalagi yang bisa kita pahami dari Mazmur ini? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Dalam arti apa? Ngapain sih kita pagi-pagi ada di sini? Karena mengasihi Tuhan. Alkitab itu dipenuhi dengan kontras, terang gelap, anak Tuhan, anak setan, surga, neraka, diberkati, dikutuk, dikasihi, dikutuk. Sehingga ketika saudara punya KTP Kristen Katolik hari Minggu, saudara tidak ada alasan untuk tidak ke gereja. Apakah tadi malam lembur? Atau pagi ini sibuk sekali? Kalau saya hanya ke gereja kalau yang di parkiran rombongan bus ada 10 hasil gereja. Kalau rombongannya di atas 20 berarti saya nggak bisa, saya sibuk. Nah itu bukan Kristen. Dia sedang memproklamasikan dirinya, berarti kalau Tuhan berkati saya, berarti saya mungkin baru mau sembah Tuhan, baru mungkin. Kalau Tuhan tidak kasih saya lancar, saya tidak mau sembah Tuhan. Nah itu berarti Tuhan diperlakukan bagaikan jin, makanya terkutuklah iya. Atau ketika firman Tuhan mau disampaikan, ini banyak di gereja di luar ya, bukan di sini. Para pemusik, para semua gitu, begitu turun pas semua langsung balas WA. Ada yang pesan makanan, ada yang update status Instagram. Itu berarti orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, karena Tuhan lagi mau bicara lewat hambanya. Berarti kita menganggap, udah cepat selesai. Yang penting saya udah dilihat, udah datang ke gereja. Itu berarti tidak mengasihi Tuhan, dan itu adalah terkutuklah. Mohon maaf, di sini ada yang pengunjung Taman Safari yang sedang mau main ke Taman Safari, ada? Ada? Siapa namanya Bu? Ibu Aryani. Tepuk tangan dulu buat Ibu Aryani. Selamat Ibu Aryani. Saya mau tanya, yang KTP-nya Kristen Katolik yang lagi antri mau masuk di sana, minimal yang kayak Bu Aryani ada nggak 100 orang? Ada nggak minimal? Kenapa cuma 1? Karena cuma 1 yang bilang ibadah dulu baru nonton Eleven Show. Yang 99 jangan sampai kita rugi keluar duit ketinggalan Eleven Show. Ibadah nantilah kalau pas sempat pulang nggak terlalu macet ke gereja A, kalau keburu. Bukti bahwa Bu Aryani bisa duduk di sini adalah mengasihi Tuhan. Maka gereja SPBF ini harus aktif mencari orang-orang seperti Bu Aryani di hari Minggu. Apakah karena 8.30 jadi lebih sedikit? Mungkin si maju jadi 8. Apakah jam 8 cuma ada 10 orang? Mungkin harus dimajuin jadi 7.30. Wah, ada 100 orang. Berarti itu Tuhan pakai gereja ini untuk orang datang menyembah Tuhan sebelum bersukacita melihat ciptaannya. Lebih penting ketemu penciptanya ya Bu ya, daripada ciptaannya ya. Kita di Taman Safari terkagum-kagum ya. Ada gajah, ada gulanya,
Semuanya ini yang bikin siapa? Kita aja iPhone aja terkagum-kagum gitu ya. Baru iPhone. Ini binatang ada berapa jenis, pohon berapa jenis, manusia berapa jenis, sukunya berapa jenis. Masa kita nggak tergabung pada penciptanya? Bayangin dari antri yang mau masuk Taman Safari, mengapa cuma satu yang datang menyembah Tuhan? Wah, nama itu terkenal loh. Seluruh Indonesia, seluruh gereja baptis jadi kenal. Nah, itulah berkat dari Tuhan. Siapa yang setia mengasihi Tuhan, Tuhan pasti angkat, pasti tinggi. Ini live streaming. Oh iya, live Bu, nasional. Ya, next. Nah, kan dari temanya pentingnya menyembah Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak pada saat yang tidak kamu tuh. Bisa nggak Tuhan Yesus datang jam 10 ini? Mau datang Tuhan Yesus jam 10 lagi lihat dari show atau lagi ibadah? Mengerti yang saya maksud? Jangan sampai Tuhan datang menemukan kamu lebih mementingkan Elden Show daripada datang sujud berlutut menyembah Tuhan. Karena waktu Tuhan datang sujud, kita datang ke Tuhan sujud menyembah Tuhan, itu adalah bukti kasih kita pada Tuhan. Dan kita adalah hamba yang baik dan setia karena kita terus berjaga-jaga. Karena kita tahu jam 10 mungkin Tuhan datang. Jam 10 pagi. Ya, lanjut. Nah, beribadahlah sebelum keluargamu dikuatkan dengan ibadah penghiburan. Ngerti maksudnya? Ngerti? Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, umur, kesehatan, beribadahlah. Ini ngerti gak maksudnya? Kalau ketawa berarti ngerti loh. Kalau yang ngerti nanya ya, kok pengen ketawa sih? Ya, kan bahasanya harus sedikit kasih gitu ya. Walaupun khotbah tentang api yang menghanguskan, kan bungkusnya harus tetap kasih. Lanjut. Nah, saudara mungkin baca kitab Keluaran ketika Tuhan datang ya, yang kita baca itu, lebay lah itu. Gak mungkin lah ya, masa orang lihat Tuhan yang adalah kasih bisa sampai ketakutan, gemetar. Kalau di kitab Keluaran ya, waktu di Gunung Sinai. Betulkah api yang menghanguskan itu adalah Tuhan yang kita sembah? Boleh dong diputar videonya. Jadi dari video nanti yang ditonton itu adalah orang yang belum mengenal Yahweh, belum menyembah Yahweh, belum tahu Yahweh adalah api yang menghanguskan. Lihat respon mereka seperti itu. Tenang Pak, api nggak turun dari langit Pak, tenang. Tarik nafas, apa? Saya tunggu. Bisa? Oke. Ya, silakan diputar. Ingat ya, orang ini belum mengenal Yahweh. Jadi apa yang saudara baca di kitab Keluaran itu bukan dongeng, itu ada potret nyata. Mereka kemudian melihat langsung, belum mengenal Allah Yahweh adalah api yang menghanguskan,
Kira-kira seperti itu responnya waktu letusan Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dan saudara yang sudah diberi Alkitab, yang karyawan yang beribadah di sini, betulkah seluruh karyawan yang KTP yang Kristen dan Katolik sudah ada di ruangan? Betulkah saudara di sini karena Tuhan, bukan karena isi absen, bukan karena ingin supaya terlihat rohani? Dari sekian banyak pengunjung Taman Safari, kenapa cuma satu keluarga yang ada di sini? Ada apa dengan 99 keluarga yang lain? Next Pak. Maka saya tutup khotbah saya dengan satu firman Tuhan. Biarlah seluruh bumi takut akan Yahweh. Biarlah seluruh penghuni dunia gentar terhadap Dia. Pemusik silakan masuk Tuhan. Mari kita tutup mata kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan saat ini tanah yang baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. Kiranya kami semua boleh diubahkan, diberi hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Dan semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan siap dipakai Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan kehendak. Tolong kami semua, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan percaya. Amin. Silakan masuk. Yes,
yang saat ini merasa lemah lebih lesu, merasa jauh dari Tuhan, merasa begitu asing dengan kasih setia Tuhan, yang ingin didoakan secara khusus untuk sukacita dan damai sejahtera yang akan dicurahkan dari surga. Dengan hormat saya undang ke depan sekarang juga. Penyanyi silakan menyanyikan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita arahkan hati dan kita dan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan bahkan cucu. Diberkatilah anak dan cucumu dalam pendidikan, berikan hikmat, kepintaran, sehingga menjadi anak yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Diberkatilah setiap pekerjaan dan usahamu, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan yang hidup, yang takut dan cinta akan Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita sampai jumpa kita yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Bagi Indonesia.